Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada materi perkalian dan pembagian pecahan. Kita lihat materi berikutnya. Kita mulai yang pertama, yaitu pecahan kali dengan pecahan. Konsepnya sederhana sekali, pembilang kali pembilang, kemudian penyebut kali penyebut. Jadi jika ada pecahan A per B, lalu kita kali dengan C per D. Nah, nanti yang bagian atas kalikan dengan yang atas, berarti A kali C sama dengan B kali D. Ini nanti bisa kita sederhanakan, kita lihat pada contoh nantinya. Kita mulai dengan contoh 1. Misalkan ada pecahan 2/3, lalu kita kalikan dengan 5/12. Berapakah nilai pecahan ini? Nah, sekarang seperti tadi, kita kalikan pembilang dengan pembilang, berarti 2 kali 5. Kemudian penyebut dengan penyebut, berarti 3 kali 12. Nah, sebelum kita kalikan masing-masing, kalau ada bagian yang bisa kita sederhanakan saja langsung. Contohnya di sini 2 dengan 12 bisa kita sederhanakan, sama-sama bisa dibagi 2. Jadi 2 bagi 2 sama dengan 1, dan 12 bagi 2 sama dengan 6. Nah, jadi pada bagian pembilang tersisa 1 kali 5, yaitu 5. Kemudian pada bagian penyebut 3 kali 6 sama dengan 18. Jadi jawaban contoh 1 yaitu 5/18. Kita lanjutkan contoh yang kedua, perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Misalkan 4/7 dikali 1/4. Langkah pertama yaitu ketika proses perkalian pecahan, setiap pecahan campuran kita rubah dulu ke pecahan biasa. Jadi yang ini 4/7. Kemudian 1/4 kita jadikan pecahan biasa, berarti 1 kali 4 sama dengan 4, lalu ditambah 1. Berarti nanti 1/4 dirubah menjadi 5/4. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan mengalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Namun seperti tadi, kalau memang ada yang bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Kebetulan di sini pada pembilang ada 4 dan pada penyebut ada 4. Jadi ini bisa kita masing-masing bagi 4 menghasilkan 1. Jadi yang tersisa nanti 1 kali 5, kemudian 7 kali 1 yaitu 7. Jadi 4/7 kali 1/4 menghasilkan 5/7. Kita lanjutkan contoh yang ketiga, pecahan campuran kita kalikan dengan pecahan campuran. Konsepnya kita rubah dulu masing-masing pecahan ke pecahan biasa. Nah, kita rubah 21/5. Itu kalau pecahan biasanya 2 kali 5 yaitu 10. Kemudian tambah 1, 11. Berarti setara dengan 11/5. Yang berikutnya 3/1/2. Itu berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Lalu tambah 1, nanti setara dengan 7/2. Jadi ini kita pindahkan 11/5 dikali dengan 7/2. Kita lanjutkan 11 dan 7 pada pembilang, kemudian 5 dan 2 pada penyebut. Ketika kita lihat tidak ada angka yang bisa kita sederhanakan terlebih dahulu, berarti kita kalikan saja langsung. 11 kali 7 yaitu 77, kemudian 5 kali 10 yaitu 5 kali 2 yaitu
10. Jadi hasilnya nanti 77 per 10. Atau kalau kita sederhanakan menjadi pecahan campuran kembali, berarti 77 per 10 sama dengan 7 per 10. Berikutnya kita lanjutkan kepada pembagian pecahan dengan pecahan. Misalkan A per B kita bagi dengan C per D. Nah, seperti yang sudah dipelajari di sekolah dasar, untuk mencari ini kita bisa caranya pecahan pertama tetap A per B, kemudian tanda bagi kita rubah menjadi kali. Namun pada pecahan kedua kita pertukarkan letaknya, pembilang dan penyebut saling bertukar tempat, berarti D ke atas dan C ke bawah, berarti nanti A per B kali D per C. Dan kalau untuk pembagian pecahan campuran prosesnya sama, kita jadikan nanti pecahan campurannya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Kita coba contoh 1 untuk pembagian, di mana pecahan 3 per 8 kita bagi dengan 2 per 5. Seperti yang kita utarakan tadi, pecahan pertama tetap kita tuliskan 3 per 8. Kemudian tanda bagi tadi kita rubah menjadi kali. Dan pecahan kedua kita tukarkan letaknya menjadi 5 per 2. Setelah itu caranya sama seperti perkalian biasa, 3 kali 5 yaitu 15, kemudian 8 kali 2 yaitu 16. Jadi jawaban untuk contoh 1 yaitu 15 per 16. Kita lanjutkan contoh 2, pecahan campuran kita bagi dengan pecahan biasa. 3 1 per 2 dibagi 3 per 4. Nah, kita rubah dulu 3 1 per 2 menjadi pecahan biasa, yaitu 3 kali 2 sama dengan 6, lalu tambah 1, 7, berarti dirubah menjadi 7 per 2. Kemudian dibagi dengan 3 per 4. Selanjutnya, kita pertukarkan letak 3 per 4, 7 per 2 dikali dengan 4 per 3. Nah, sebelum kita kalikan, kita sederhanakan jika ada yang bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Di sini ada 4 dan ada 2. Masing-masing bisa kita bagi dengan 2. Berarti 4 bagi 2 nanti menghasilkan 2. Dan 2 bagi 2 menghasilkan 1. Jadi pada pembilang nanti 7 kali 2 yaitu 14. Pada penyebut 1 kali 3 yaitu 3. Jadi jawabannya 14 per 3. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 14 bagi 3 itu bisanya 4. 4 kali 3 12, berarti tersisa 2. Nanti berarti jawabannya nanti 4 2 per 3. Jadi hasil pembagian ini yaitu 4 2 per 3. Contoh berikutnya, kita coba pecahan campuran, kita bagi dengan pecahan campuran. Jadi langkah pertama yaitu kita rubah ke pecahan biasa. Di sini 10 2 per 5 dibagi dengan 1 1 per 10. Kita rubah 10 kali 5 50 tambah 2 yaitu 52, berarti 52 per 5. Kemudian 1 kali 10, 10 tambah 1, 11, berarti dibagi dengan 11 per 10. Lalu kita rubah ke bentuk perkalian, 52 per 5 dikali. Nah, ini kita tukarkan letaknya 10 per 11. Sebelum kita kalikan lebih lanjut, kita coba menyederhanakan, ada 10 pada pembilang dan 5 pada penyebut. Masing-masing bisa dibagi 5. Di mana 5 bagi 5 sama dengan 1 dan 10 bagi 5 sama dengan 2. Jadi nanti jawabannya 52 kali 2 yaitu 104. Lalu di bawah 1
kali 11 yaitu 11. Jadi 104 kita bagi dengan 11 jawabannya. Lalu kita rubah ke pecahan campuran. 104 bagi 11 itu bisanya 9. 11 kali 9 yaitu 99. Tersisa 5. Berarti nanti jawabannya 95 per 11. Jadi jawaban untuk contoh ini yaitu 95 per 11. Kita lanjutkan dengan contoh soal cerita. Ini soalnya Ibu ambil dari buku matematika kelas 7. Kita ambil halaman 77 nomor 10. Seorang penjahit menerima 2/3 meter kain putih berbunga-bunga untuk dijadikan sapu tangan. Kemudian untuk setiap sapu tangan memerlukan 1/6 meter. Yang ditanyakan, berapa banyak sapu tangan yang dapat dibuat? Nah, yang harus kita ingat tadi, kain yang tersedia ada 2/3. Kemudian setiap sapu tangan memerlukan 1/6. Nah, yang ditanya nanti berapa sapu tangan yang bisa dibuat? Yang Ibu tanya sekarang, di sini tandanya kali, bagi, tambah, kurang. Ya, kalau kita lihat dari soalnya, 2/3 kain yang ada, lalu dibutuhkan 1/6 meter untuk setiap sapu tangan, itu artinya nanti kain itu kita potong. 2/3 tadi kita potong 1/6 meter, 1/6 meter, 1/6 meter. Jadi yang ditanya nanti berapa buah sapu tangan yang bisa dibuat. Jadi di sini yaitu tandanya adalah bagi. Jadi 2/3 dibagi 1/6, 1/6, dan seterusnya. Yang ditanya berapa buah yang dapat. Nah, kita selesaikan. 2/3. Kemudian yang ini kita tukar letakkan, berarti menjadi kali 6/1. Lalu kita sederhanakan. Kalau sama Ibu prinsipnya sederhanakan dulu baru kalikan. Di sini bisa 6 bagi 3. Sama-sama dibagi 3. Ini 1, bagi 3 ini 2. Jadi nanti 2 kali 2 4, di bawah 1 kali 1 1. 4/1 sama dengan 1. Jadi dari 2/3 meter tadi bisa dibuat 4 sapu tangan yang berukuran 1/6 meter. Kita lanjutkan contoh berikutnya, masih dari buku yang sama, halaman 78 sekarang nomor 15. Silakan dibuka bukunya dulu. Edi akan memagari kebun bunganya. Untuk itu ia memerlukan tiang yang tingginya 1,5 meter. Berapa banyak tiang yang bisa dibuat dari sebatang besi yang panjangnya 12 meter? Jadi di sini yang diketahui adalah yang pertama ada besi yang panjangnya 12 meter. Lalu satu tiang panjangnya nanti 1,5 meter. Yang ditanyakan adalah berapa buah yang bisa kita buat dari 12 meter yang ada dengan ukuran tiang 1,5 meter. Jadi ini solusinya yaitu 12 dibagi 1,5. Berarti banyak tiang yang dapat dibuat nanti 12 kita bagi dengan 1/2. Lalu kita sederhanakan dulu ke pecahan biasa, berarti ini dibagi dengan 3/2. Kemudian kita lanjutkan, 12 dikali 2/3. Nah, hasilnya bisa kita sederhanakan. 12 bagi 3 itu 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi
dengan 12 meter bisa kita buat 8 tiang yang panjangnya masing-masing 1,5 meter. Kita lanjut soal cerita berikutnya, masih dari buku yang sama. Kita buka halaman 79 sekarang. Buku yang sama. Kita ambil nomor 25. Robi mempunyai 27 kelereng. Sebanyak 5/9 dari kelereng itu diberikan kepada Rudi. Yang ditanyakan, berapakah yang diberikan kepada Rudi dan berapa sisa kelereng Robi. Nah, kita harus ingat dulu kata kunci yang pertama, kelereng Robi itu awalnya 27 kelereng. Lalu diberikan kepada Rudi sebanyak 5/9 bagian. Berarti itu artinya si Rudi menerima 5/9 dari kelereng Robi tadi, berarti dari 27. Jadi kita sederhanakan dulu, 27 bagi 9 itu bisa 3 ya. Ini 9 bagi 9 1, 27 bagi 9 yaitu 3. 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi Rudi mendapatkan 15 kelereng. Jadi sekarang sisanya berapa? Berarti kelereng Robi tersisa 27, awalnya diberikan 15, artinya dikurangi itu sehingga menghasilkan 12. Jadi sisa kelereng untuk Robi adalah 12 dan yang diterima Rudi yaitu 15 kelereng. Sekian materi untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.